Ups. Saya akan lawan. Sumpah ini percobaan ke berapa ratus kalinya untuk bangun pagi, akhirnya bisa guys. Tidur lagi lah. Oh enggak. Konnichiwa. Ohayo. Ii desu ne. Oke guys, jadi sekarang gue barusan habis jogging cukup lama gitu. Jogging habis itu jalan santai sambil ngobrol bareng temen kan, temen lama. Baru ketemu lagi nih gitu. Nah, jadi sebenarnya gue nggak biasanya bangun sepagi itu. Ini setelah sekian lama percobaan buat bangun pagi akhirnya berhasil gitu, dan ada berbagai cara yang gue lakukan gitu, bahkan minta dibangunin sama temen gitu. Tapi masalahnya ya, semalam gue tuh susah banget buat tidur gitu. Kayak dari jam 9:30 tuh udah nyobain musain buat tidur gitu, udah minum teh chamomile yang katanya bikin relax, bikin ngantuk gitu, tapi sampai jam 12 gak tidur gitu. Sampai akhirnya gue coba buka HP gitu, nontonin video yang bisa bikin gue tidur gitu, tapi terus-terusan gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya gue tidur itu mungkin jam 1:30 gitu, anjir lah gitu. Dan mungkin gue sekarang tidur cuman 4 jaman gitu, karena gue bangun tuh jam 5. Kalau misalnya 1:30 berarti ya 3,5 jam lah ya. Jadi mungkin sekarang biar gue nggak kekurangan tidur, gue bakal tidur lagi. Tapi ya sebenarnya ini jauh lebih bagus sih daripada yang biasanya gitu. Gue biasanya tidur malam gitu, terus bangunnya siang banget gitu, nggak ibadah subuh dan lain-lain. Ya guys, lupa direkam tadi, barusan habis makan. Nah ya, walaupun nggak ngapa-ngapain tapi harus tetap makan, tetaplah bernapas. Oke guys, jadi pengangguran yang satu ini sudah bangun akhirnya, dan ya kayaknya tidur gue udah cukup. Ini saatnya untuk ngubah hidup. So jadi mulai dari Januari gue itu nganggur. Kan sekarang ini sebenarnya gue itu gap year ya, karena tahun kemarin gue itu kayak terlalu percaya diri buat kuliah di LN gitu, dan akhirnya belum lolos gitu. Jadi kemarin tuh SNBP, SNBT gak diambil karena udah pede banget gitu bisa LN, dan akhirnya ya belum rezekinya lah gitu. Dan sekarang gue mungkin lebih realistis lagi gitu, jadi gue gue pengen ngambil kuliah di Indonesia dulu gitu. Sebenarnya ada banyak alasan banget itu kenapa tahun kemarin gue itu nggak mau gitu kuliah di Indonesia gitu, karena gue ngerasa kayak sistemnya udah bla 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 gitu. Cuman ya banyak lah, panjang lah. Di video ini gue pengen fokusin tentang kehidupan nganggur gue gitu. Nah jadi gue sebenarnya waktu selama gap year ini gue pernah kerja gitu. Di akhir tahun 2025 gue tuh udah kerja gitu, mungkin kurang lebih 3 bulan lah, berarti Desember, November sama Oktober. Nah lumayan lah gitu. Dan gue sebenarnya kerja itu coba-coba tapi akhirnya berhasil gitu, kayak penasaran gitu. Itu pun cuman nyobain kirim CV ke satu perusahaan gitu, perusahaan jasa akikah, dan gue masuk ke bagian desain grafis / content creator gitu. Jadi gue bikin konten dan ngedesain di sana. Ya walaupun gitu gue domisilinya langsung aja lah kasih tahu gue di Kuningan.
Kuningan itu adalah salah satu UMR paling rendah se-Indonesia gitu, masuk ke top 10 gitu. Itu, dan gimana ya, masih banyak gitu kerjaan di sini tuh yang enggak nyentuh UMR, dan ya itu kayak ya, tapi bukan alasan utama gue kenapa keluar kerja waktu di akhir tahun juga, waktu di awal tahun gitu, langsung Januari gue langsung keluar gitu. Karena alasan utamanya tadinya ya karena gue itu pengen fokus buat belajar gitu, belajar UTBK. Nah, gue sebenarnya udah punya planning buat belajar yang istilahnya mah bagus, bukan bagus, yang gimana sih, yang definitif gitu, yang gue sendiri semangat gitu buat ngelakuinnya gitu. Cuman entah kenapa ya, waktu di Januari itu kayak hilang semangat gitu, udah kayak ya udah gitu, kayak nggak mau ngusahain itu lagi gitu. Entah kenapa ya, gue susah sih buat ngejelasin perasaannya gitu. Cuman ya perasaannya males gitu. Dan gue juga ngeliat pattern nih, emang setiap awal tahun entah kenapa gue itu males gitu. Tahun kemarin nih, gue waktu udah istilahnya mah dapat momentum gitu kan, di IG banyak yang nonton, di YouTube pula sama gitu. Cuman Januari itu hilang momentum gitu karena tiba-tiba males. Nah, jadi Januari itu gue stop bikin konten dan bla 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 bla, nggak, akhirnya keterusan gitu sampai sekarang juga gitu. Sebenarnya gue pengen kayak ngerasa biasa aja gitu, kayak ya udah gitu. Kalau misalkan gue nggak ada momentum juga, istilahnya kalau sekali-kali gue bikin video di YouTube di mana itu, sebenarnya pengen gitu secara spontan bikin video gitu, gak perlu ada momentum, gak perlu ada apa gitu. Cuman itu tuh secara nggak langsung gue tetap punya semacam perasaan gitu, apa ya, bukan perasaan, punya semacam burden gitu yang bikin gue itu nggak bikin video gitu. Bukan nggak mau, sebenarnya ada kemauan gitu, cuman ada berbagai hal yang ngehambat gue, yaitu entah karena gue ngerasa kayak apa sih, emang banyak alasan aja sih gitu. Nah gitu, banyak alasan, dan itu gak perlu gue kasih tahu semuanya. Intinya jadinya gue mulai kembali lagi ke comfort zone, gak ngelakuin aktivitas yang bener-bener produktif gitu. Dan akhirnya kebiasaan gue itu ya gak ngapa-ngapain gitu, malah jadinya bad habit, malah jadi ngelakuin hal-hal buruk gitu. Kayak misalkan main sosial media terus main ML juga. Anjir, sumpah itu ML tuh bikin kita ngerasa kayak jago gitu. Kita bisa kita punya skill yang jauh lebih baik dari orang lain, dan akhirnya kita ngebuktiin itu dengan main terus gitu. Dan ketika kita kalah, itu bikin kita makin terdorong justru, karena wah kan nih, gue tambah buktiin lagi gitu. Akhirnya dimainin terus, apalagi sekalinya dapat drop system terus, lo streak, ya udah gitu. Akhirnya makin keterusan gitu sampai gak selesai. Jadi ya di bulan Januari, Februari, April itu bukannya gue fokus belajar penuh gitu, tapi malah banyak terdistraksi gitu untuk dengan bermain sosial media dan juga main game. Walaupun ya gue tetap nggak sekali-kali juga sih, ya mungkin seperempat waktu gue gitu gue pakai juga buat belajar gitu. Dan di April gue juga ngusahain untuk belajar lebih fokus gitu di sana tuh. Nah, jadi kehidupan gue di bulan Januari sampai April itu udah gitu-gitu aja, dan gue rasa gue juga kayak nge-stuck gitu, kayak terjebak di zona nyaman. Dan gue juga jadinya ya benci diri sendiri gitu lah gitu, karena gue udah ngerasa gitu kalau misalkan orang-orang di sekitar gue itu punya ekspektasi yang lebih tinggi ke diri gue gitu, karena apa yang udah gue achieve sebelumnya gitu. Gue kasih tahu aja ya, yang bikin gue makin terbebani
diem sebagai pengangguran itu yang diem aja di rumah, itu adalah achievement yang gue dapat sebelumnya. Gue sebutin aja nih. Jadi dulu tuh di SMA gue sebagai ketua OSIS gitu. Terus gue juga sempat kan bikin konten di Instagram, dan itu lumayan gitu, sampai gue tuh punya 20.000 subscriber gitu. Jadi gue nganggap itu tuh sebagai ini ya kayak gue udah dilihat banyak orang nih, dan gue harus bertanggung jawab gitu bahwasanya gue tuh bisa ngasih lihat hal-hal baik gitu ke orang-orang gitu. But no, dan gue juga punya istilahnya kayak ekspektasi atas diri gue sendiri yang udah build up selama berwaktu-waktu itu gitu ya, dengan berbagai achievement yang udah gue dapat sebelumnya. Dan di tahun ini gue belum nge-achieve apapun itu, kecuali kalau misalkan nanti ternyata UTBK gue lolos gitu. Nah, dan ini tuh bikin muak gitu, bikin butuh keberanian lebih untuk bisa mengakui bahwasanya gue itu gak ngedapetin apa-apa dan belum achieve something gitu, dan butuh waktu, butuh kekuatan juga buat mau menerima hal itu gitu. Untungnya ya gue keep it positif lah gitu, dan gue menyadari itu dan gue menerima itu, dan akhirnya ya itu mendorong gue untuk ya udah tinggal berubah sekarang gitu. Dan itu tuh gue udah nyoba berubah berkali-kali gitu, dan rasanya susah banget gitu. Kayak gue udah belajar tentang berbagai hal, kayak dari segi dopamin gitu, dari segi habit itu. Dari dopamin tuh kayak gue ngerti tuh kalau misalkan main sosial media, main game itu ngeboost dopamin kita gitu, ada dopamin spike-nya, hingga pada akhirnya kita itu akhirnya lebih menghargai hal-hal dengan yang dopamin tinggi itu, dan akhirnya tidak enjoy hal-hal yang dopamin rendah, kayak misalkan belajar dan lain sebagainya gitu. Gue ngerti gitu hal-hal kayak gitu. Gue ngerti lah gitu bagaimana manusia pada akhirnya bisa berubah dan memilih untuk melakukan hal yang baik gitu. But prakteknya itu ternyata nggak semudah itu juga gitu. Gue akhirnya coba-coba berbagai hal lah. Gue buat teori sendiri gitu, teori nuansa gitu, dimana ada suatu nuansa berpikir dalam suatu waktu gitu. Kayak kalau misalnya kita malas, nuansa kita itu kebanyakannya ya dipenuhi oleh hal-hal yang nggak berguna gitu. Sedangkan ketika kita determined gitu, ketika kita determined gitu, semangat, ketika kita produktif, itu nuansa pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran optimisme dan juga hope, harapan gitu untuk bisa berubah. Makanya gue sambil gini ya duduknya. Jadi dari nuansa pikiran tersebut akhirnya itu tuh menjadi sesuatu yang kita pikirkan secara berulang-ulang, dan akhirnya termanifestasi menjadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu. Nah, itu udah gue kembangkan gitu. Cuman pada akhirnya tetap buat ngembangin teori itunya sendiri males dan ditunda-tunda terus gitu. Nah, masalahnya di sana gue nunda-nunda terus gitu setiap hal yang ingin gue lakukan gitu. Kayak bisa nanti besok lagi, bisa nanti dulu sebentar gitu, nanti malam, bisalah nanti agak siangan gitu. Dan itu terus-terusan gitu, nggak berhenti-henti. Jadinya ya nggak selesai-selesai, dan itu gue nunda-nunda terus berbagai hal dari Januari sampai April, Mei. Oke. Nah, tapi untungnya ya gue sekarang udah mendapatkan nuansa baru gitu untuk semangat untuk mencapai sesuatu hal gitu, untuk berubah gitu. Mendapatkan makna kembali hidup gue untuk akhirnya bisa hidup dengan jalan yang emang kita pilih gitu. Gue rasa ya kalau misalkan selama selama Januari kayak gitu kan, yang dimana gue itu di sini nganggur, gak ngapa-ngapain, cuman nontonin konten, cuman nontonin YouTube, cuman mainin game, itu tuh sebenarnya sesuatu yang nggak kita sendiri mau gitu. Jadi kita itu tuh bukan hal yang kita pengen, dan itu juga akhirnya bikin kita sendiri juga akhirnya muak gitu dengan diri sendiri. Jadi ya cara hidup seperti itu tuh
bukan cara hidup yang kita pengen gitu, tapi entah kenapa tetap kita lakukan gitu karena emang adiksi gitu. Itu tuh kayak dopaminnya udah tinggi. Dopamin itu bukan sesuatu hal yang mencirikan kenikmatan gitu, kepuasan. Sebenarnya bukan itu. Justru mencirikan keinginan yang kita pengen dorong, yang mendorong kita terus-terusan gitu. Sebenarnya kalau misalnya dopamin ini diarahin ke hal yang bagus, misalkan kepada kemauan untuk berubah, kemauan untuk ngebantu orang lain, itu bagus banget gitu, kayak termotivasi banget gitu orang-orang. Kalau misalkan itu bagus banget ketika orang-orang akhirnya terdorong, termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi kalau misalkan malah ke hal-hal yang buruk, kayak misalkan ya main game, terus nontonin video YouTube doang gitu, video-video gak jelas gitu, dan juga main sosmed, scrolling, itu akhirnya ya buruk gitu. Bahkan yang kita sendiri gak mau, tapi kita sendiri bisa terdorong banget gitu pada hal-hal yang kita gak mau tersebut. Dan ya ini terjadi karena emang disrupsi di era zaman sekarang gitu, dimana orang-orang tuh sekarang udah gampang banget gitu buat ngeraih orang untuk melakukan sesuatu, tapi nggak memikirkan gitu sesuatu itu adalah hal yang baik untuk orang-orang atau enggak gitu. Jadi yang baiknya itu cuman cara kita ngehook, bukan cara kita menyediakan konten yang actually bagus gitu. Nah, cuman ya tadi gue bilang akhirnya gue sekarang punya kemauan lagi untuk berubah, punya akhirnya, dan itu juga yang bikin gue bisa bikin video ini lagi gitu. Karena kalau gue misalkan nggak punya semangat itu lagi, gue gak yakin video ini bakal ada. Dan apa yang gue lakukan biar mendapatkan semangat gue kembali, yaitu planning gitu. Jadi kita merencanakan hidup kita sendiri pengen kayak gimana gitu. Dan itu tuh nggak harus kayak biasanya ya kesalahan kita ketika planning itu, kita kayak pokoknya harus kayak gini, apa yang udah gue planningin itu apa yang harus gue jalanin. Padahal harusnya ya kalau menurut gue mendingan lebih fleksibel gitu, dan plan yang kita buat itu perlu bisa di reviewable gitu, bisa disesuaikan kembali gitu sesuai kondisi gitu. Karena kalau misalnya kita bikin perencanaan yang bener-bener strict nih, kayak pokoknya jam segini harus kayak gini, hari ini harus kayak gini, bulan ini harus kayak gini, itu kayak kita tuh membatasi diri kita sendiri atas berbagai opportunity yang nggak akan kita sadari gitu. Dan memang kita hidup ini bukan tentang membuat cara terbaik gitu, tetapi untuk bisa terus beradaptasi gitu. Karena kalau misalkan kita mau ngejar cara terbaik itu mustahil buat mencapai cara terbaik, mustahil buat menjadi sempurna. Karena untuk menjadi sempurna itu, kalau secara dilihat secara data mentah-mentah gitu, gue punya kehidupan nih, dan ini ada berbagai aspek, dan itu tuh saling terkait satu sama lain dengan banyaknya informasi yang nggak kita bisa cover sekaligus. Itu tuh ada berbagai hal yang nggak selalu bisa kita prediksi gitu. Dan kita tuh kalau misalkan dipikir-pikir lagi, kita tuh tahu kehidupan diri kita sendiri tuh cuman 1% pun enggak gitu. Karena hidup kita itu begitu kompleks, begitu dipengaruhi oleh banyak hal, dan nggak sedefinitif itu gitu. Kepercayaan hidup kita tentang diri kita sendiri nggak definitif. Jadi ya udah, yang perlu kita kejar adalah sesuatu yang good enough, yang cukup baik setiap sesering mungkin gitu. Jadi nggak perlu nyari yang sempurna, yang penting hari ini gue cukup baik gitu. Nggak perlu sempurna, cukup baik, besoknya cukup baik lagi, besoknya cukup baik lagi. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan ya, menurut gue hidup ini itu bukan kayak musik klasik gitu yang bener-bener harus sesuai not yang dibunyikan, dan setiap intervalnya gitu harus sesuai itu aja. Kalau misalkan ada perubahan sedikit yang nggak sesuai dengan ya perencanaan musiknya gitu, jadi pasti gue belum begitu paham musik sih, cuman sedikit gitu. Cuman yang udah ada
list note-nya gitu, kalau agak ada yang sesuai dengan hal itu sedikit pun, itu kita berarti gagal. Tapi hidup ini tuh kayak musik jazz gitu, yang perlu improvisasi, yang mungkin ada kesalahan sedikit, ternyata kesalahan itu malah bikin suaranya makin enak gitu. That's how life works menurut gue, kayak gitu. So dengan itu ya akhirnya gue membuat planning lagi. Itu udah dari lama gitu sebenarnya. Gue udah nggak lama juga sih, kayak udah dari 5 hari yang lalu mungkin. Cuman baru bener-bener merasakan semangat itu di hari Senin gitu ya, kemarin berarti. Dan jadi waktu planning tuh nggak langsung tiba-tiba wah semangat gitu. Perlahan-lahan akhirnya gue pun ngebentuk pemahaman gitu akan hidup gue sendiri gitu, akan apa yang sebaiknya gue lakukan gitu, tentang apa aja sih masalah yang gue hadapin. Karena seringkali ya sebenarnya kita tuh gak punya masalah sebenarnya ya, dan masalahnya itu ya karena bentrokan atau perbedaan gitu antara diri kita yang ideal dengan diri kita yang nyata gitu. Kayak idealnya wah gue ngelakuin hal ini segala macam, achieve something gitu, sedangkan kenyataannya gue nggak sejauh itu, nggak bisa mencapai hal-hal itu dengan mudah gitu, dan masih di bawah gitu. Dan terkadang itu yang jadi masalahnya gitu, justru karena kita ngerasa kita nggak sesuai dengan ekspektasi diri kita, terkadang itu yang bikin kita sendiri akhirnya nggak mulai, akhirnya nggak ngelakuin sesuatu, dan akhirnya malah melakukan hal yang tidak diinginkan justru gitu ya. Karena efek ini juga sih, efek stres gitu. Kayak gue punya sedikit cerita nih gitu. Jadi dari buku yang gue baca ya, The Willpower Instinct, dimana ada dimana orang tuh ketika ada krisis keuangan, mereka malah bakal lebih sering belanja. Buat apa? Buat ngeredain stres. Jadi itu kan coping mechanism kan, kita belanja itu buat ngurangi stres. Tapi masalahnya ya itu karena finansial kita yang rusak, stres kita asalnya karena finansial yang buruk, tapi kita malah memperburuk keadaan dengan melakukan coping mechanism. Atau coping mechanism itu kayak reaksi untuk stres dan juga pikiran-pikiran buruk lah ya di pikiran kita. Reaksinya malah pakai hal yang memperburuk gitu. Jadi ya kita mungkin perlu cari cara gitu, coping mechanism yang lebih baik gitu. Dan mungkin ya yang salah satu yang paling powerful, yang paling sering gue pakai itu ya penerimaan gitu. Ya udah gitu. Kalau misalkan ada hal yang buruk terjadi, ya udah, sekarang hal baik yang gue bisa lakukan, hal yang bisa justru bikin gue nggak semakin buruk adalah apa, ya gue lakukan itu. Nah, perihal tadi planning nih ya, kita balik lagi. Nah, jadi salah satu yang menurut gue kenapa planning itu, jangan lupa buat minum. Oke, balik lagi ke pembahasan perihal perencanaan gitu. Kenapa perencanaan itu menurut gue adalah jalan keluar dari perasaan stuck dan perasaan terjebak di dalam comfort zone? Itu adalah karena perencanaan ini tuh membuat kita paham apa yang harus kita lakukan, membuat kita paham atas apa yang terjadi dengan diri gue sendiri, apa yang terjadi dengan lingkungan gue, dan apa yang bisa gue lakukan antara diri gue dan lingkungan tersebut gitu. Nah, perlahan-lahan kita mulai paham nih, dan itu nggak instan juga sih. Kayak jadi gue mulai nulis nih, gue inginkan ini apa, terus situasi lingkungan ini kayak gimana. Oh, akhirnya lu nemuin koneksi nih antara keinginan lu dengan situasi di lingkungan lu kayak gimana, kayak gini. Terus lu coba lakuin, oh ternyata itu tuh nggak works gitu. Akhirnya lu coba lagi, dan akhirnya lu coba nemuin jalan-jalan baru gitu untuk bisa actually
ngambil langkah gitu. Nah, jadi perencanaan itu bukan sekedar tentang bagaimana kita membuat suatu daftar untuk kita lakukan sehingga kita bisa mencapai satu hal yang kita ingin tersebut gitu. Tapi perencanaan itu tentang pemahaman diri gitu. Perencanaan itu tentang pemahaman diri gitu. Dan dengan kita paham situasi, paham diri kita sendiri, paham bagaimana kita bereaksi melakukan sesuatu atas situasi tersebut, jadinya kita mulai bisa nyelesain masalah-masalah gitu, mulai bisa mencapai keinginan-keinginan perlahan-lahan, dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu gitu. Jadi sebenarnya emang buat berubah gitu, buat nge-shift gitu dari zona nyaman keluar zona nyaman itu sebenarnya ada beberapa burden gitu. Burden tuh kayak semacam halangan gitu, semacam hal yang menutup diri kita untuk bisa sampai ke sana gitu. Dan burdennya itu bisa jadi cukup banyak gitu bagi diri kita. Bagi gue sendiri sih burdennya itu kayak ekspektasi orang lain, terus ya banyak lah gitu yang nggak bisa gue sampaikan semuanya di sini gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita asal-asalan mau berubah gitu, kita tuh harus melewati burden yang begitu besar. Sedangkan kalau kita punya rencana, kita tahu nih kayak, oh ada nih burden, atau istilahnya ya, kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecilnya dulu gitu. Mulai dari hal-hal kecilnya dulu, sehingga perlahan-lahan kita mulai ngilangin burden itu gitu. Mulai dibersihin sedikit gitu. Akhirnya kita semakin seamless buat berubah. Jadi nggak sekaligus langsung kita maksain boom langsung berubah jadi Ultraman gitu, tapi perlahan-lahan. Nah, jadi ketika kita berhasil menyelesaikan masalah kecil sesedikit pun itu tuh bikin kita merasa wah ternyata gue bisa ya gitu. Dan itu akhirnya mental itu tuh ke build up nantinya, yang bikin kita ngebangun confidence, dan confidence inilah, kepercayaan diri inilah yang pada akhirnya akan membantu diri kita untuk gue bisa kok untuk keluar, dan ini saatnya gue keluar. Boom, langsung lu keluar dari gua lu gitu, lu udah gak hibernasi lagi. So jadi itulah lah sharing-sharing tentang bagaimana gue ngehandle kehidupan pengangguran gue ini selama 4 bulan ini kurang lebih ya, mau ke 5 bulan ya, ini di bulan kelima gitu gue nganggur. Dan ya gue bisa dibilang start over again gitu. Gue mulai kembali dari awal, yang tadinya gue udah dapat banyak momentum ya, dari sekolah jadi ketua OSIS gitu, dari di IG gue punya 20.000 followers, dan juga momentum lainnya gitu yang harusnya gue syukuri dan itu ada banyak banget, tapi justru gue abaikan gitu, bahkan gue sendiri nggak begitu mengingatnya gitu, nggak begitu menghargainya. Dan sekarang dengan segala hal yang sekarang gue punya, yang cuman ini yang gue punya gitu, gue harus bisa mulai untuk kembali melakukan hal yang lebih baik daripada ini, daripada diam-diam nganggur gak ngapa-ngapain. Sumpah, nganggur itu kayak, gue juga yakin semua orang yang nganggur juga, teman-teman semua yang nganggur itu tuh punya perasaan gitu, bahwasanya gue juga pengen kok berubah gitu, cuman berubah itu emang gak segampang itu gitu. Dan di sini gue pengen sharing bahwasanya gue punya satu cara nih. Nah, kalian boleh coba. Gimana kalau misalkan berhasil, bagus. Misalnya enggak, coba ceritain lagi kenapa gitu. Apa yang masih kurang gitu. Dan untungnya ya, gue masih punya sesuatu yang gak akan hilang. Yaitu apa? Yaitu skill set gitu. Skill set dan juga pengetahuan gitu. Jadi untungnya selama gue nganggur itu gue masih terus banyak nulis, masih terus mikir gitu, setiap sebelum tidur tuh mikir. Dan untungnya gue punya skill set, yaitu pemahaman-pemahaman dari psikologi gitu, dari buku-buku yang gue baca tentang social intelligence, tentang emotional intelligence, tentang thinking fast and slow, dan banyak hal yang udah gue pelajari. Itu tuh nge-build up diem-diem di otak kita gitu, dan ngebentuk karakter baru gitu. Dan akhirnya itu juga lah yang membuat gue bisa comes up dengan solusi ini gitu, bisa
mengeluarkan solusi ini gitu. Dan gue harap ya sekarang ini adalah waktu yang bener-bener bisa membuat gue itu berubah menjadi lebih baik gitu. Karena jujur gue bener-bener ngerasa kasihan ke orang tua gue, ke mama gue gitu. Kayak istilahnya gue ngaku sendiri gue tuh sekarang jadi beban gitu. Dan gue tuh gimana ya, gue pengen gitu kayak ngebantu orang tua di rumah beres-beres lain segala macam gitu, tapi ya that's not an easy things gitu. Itu bukan hal yang mudah. Dan justru kayak seringkali ketika kita dipaksa gitu, diminta, itu kayak kita makin malas kan gitu. Dan kesadaran itu perlu hadir dari dirinya sendiri lah gitu. Dan gue harap ya ini adalah momen yang bakal ngubah semua gitu. Gitulah. Oke, jadi ini saatnya mandi. Anjir, gue belum mandi dari pagi kok. Abis gue bakal mandi dulu. Abis mandi gue bakal nulis gitu apa aja yang gue bakal lakukan hari ini. Karena gue sebenarnya hari ini belum begitu tahu juga, belum begitu tahu apa yang pengen gue lakukan semuanya di hari ini. Bermain badminton bersama Firman. Tiba-tiba diajak anjir di telepon mendadak. Baru jam 19.27. Oke, jadi gue barusan habis main badminton sama temen-temen gue gitu. Ngedadak banget itu diajak sama temen, dan temennya itu ngajak temen lainnya gitu. Nah, jadi main lah, seru gitu habis badminton. Terus perihal apa yang gue lakukan hari ini ya, tadi siang gitu kan. Gue sebenarnya tadi abis rekaman yang pertama tuh yang di sana, yang abis ngobrol panjang tuh, gue sebenarnya pengen langsung mandi kan, tapi enggak, sampai sekarang masih belum. Jadi gue niatnya mandi malam gitu ya, kayak orang Jepang lah. Nah, jadi gue pada akhirnya setelah bikin rekaman video tersebut, gue nonton YouTube gitu. Gue langsung aja kasih contoh lah ya. Nah, jadi mulai tadi siang tuh gue nonton ini nih, What is Agroforestry, terus vlog Cipete gitu. Vlognya itu kayak seru banget gitu, dan itu menginspirasi gue juga buat pengen explore dan ya experience Cipete kayak gini gitu. Dan ini juga memperluas pandangan baru gitu, bahwasanya di Indonesia juga masih banyak tempat-tempat yang bagus, yang kece gitu. Karena ini style editingnya itu kayak style luar gitu, dan ini tuh bagus banget editingnya. Ini juga jadi mungkin bakal jadi inspirasi juga buat konten-konten gue gitu. Terus lanjut gue juga nonton tentang meal prep ala Jepang gitu. Ini juga termasuk edukasi lah gitu. Terus nonton ini juga masih SMA tapi udah punya usaha gitu segala macam. Dan ya itu juga cukup menginspirasi gitu. Dan sisanya ini gue cuman coba-coba tonton kayak gini. Tapi pada akhirnya ya, walaupun sebenarnya gue waktu nonton awal-awal tuh ya 3 konten awal ini gue tuh bener-bener merasa positif gitu, merasa kayak belajar gitu. Nah, cuman setelahnya gitu ada rekomendasi baru, itu akhirnya jadinya gue kayak main sosmed yang biasanya gitu, yang ya udah gitu, yang bikin gue nggak produktif gitu pada akhirnya gitu kan. Akhirnya gue nggak jadi mandi dan juga gak ngelakuin banyak hal gitu. Itu tentang Working Cats. Terus tiba-tiba pada akhirnya gue nonton anime anjir, anime yang ayam cok, Rooster Fight, tapi cuma 3 episode ya. Terus ya gue juga terdorong buat nonton yang kayak gini. But ini isinya jelas ya, isinya itu hal yang positif, itu bukan hal yang not safe for work. But of course ya lu bisa ngira juga lah kalau misalkan gue emang ngeklik ini tuh karena emang triggered and neuron activated gitu. Ya gue masih manusia gitu, dan gue terbuka aja lah kayak gini biar kalian tahu gitu kalau misalnya gue tuh masih
orang biasa yang vulnerable juga gitu. Nah terus gue juga coba nonton live kayak gini, live free talk. Ini gue tonton itu karena, tapi nggak semua ya, ini cuma beberapa detik gitu. Gue tonton karena gue juga terinspirasi, atau bukan terinspirasi, gue juga pengen bikin live streaming kayak gitu, bikin live streaming free talk gitu. Banyak gitu hal yang gue bahas gitu. Gue selama nganggur ini banyak hal yang ingin gue banyak hal yang ingin gue keluarkan melalui yapping gitu. Nah jadi gue rasa kalau misalnya gue nge-live ini bakal bener-bener fulfilling myself gitu, karena bener-bener banyak hal yang ada di kepala gue yang pengen gue keluarin tapi nggak bisa gitu karena nggak ada medianya. Nah kalau misalkan gue nge-live kayaknya bakal ada medianya gitu. Nah tadinya gue pengen coba-coba nyari contoh-contoh live yang lainnya juga gitu. Ini kan baru satu, tapi temen gue keburu nelpon ngajak buat badminton, ya udah berangkat gitu. Nah jadi gue juga nyoba ngambil pelajaran dari hari ini gitu ya, bahwasanya ketika sekalinya kita udah buka YouTube itu, atau apapun lah, media sosial apapun atau gadget, misalkan game atau apapun, cuman login sebentar akhirnya keterusan gitu. Itu iya gitu, jadi rentan untuk keterusan pada akhirnya gitu, malah akhirnya nontonin video lainnya. Terus kalau misal main game login sebentar, malah akhirnya mainin yang lainnya juga, mainin banyak halnya gitu, mainin konten-konten lainnya gitu. Nah jadi dari sini mungkin ada satu prinsip yang mungkin harus gue jalani di hari-hari selanjutnya, yaitu gue memperbolehkan diri gue untuk menonton video YouTube, masih memperbolehkan, tapi satu hari maksimal 1 video gitu. Nah jadi dengan bikin prinsip atau istilahnya bikin suatu bikin suatu pengaturan gitu, pengaturan diri kayak gini, pengendalian diri kayak gini, itu akhirnya gue bisa lebih memilih lagi gitu video yang gue tonton itu apa, karena sehari gue cuma bisa lihat satu video, dan itu kalau misalkan gue pengen dapat value yang begitu tinggi dari satu video tersebut, gue harus milih video yang benar-benar baik gitu. Cuman ini juga malah jadinya kan gue malah kebanyakan scrolling kan, misalkan nyari video YouTube yang bagusnya gitu. Cuman ya menurut gue ini bakal lebih baik daripada gue bebas-bebasin aja atau enggak sama sekali gitu, karena jujur aja ya, dari YouTube itu banyak banget gitu pelajaran dan juga inspirasi yang gue dapatkan dari YouTube gitu. Jadi ya gue nggak bisa meninggalkan sepenuhnya, dan gue juga nggak bisa membebaskan diri sepenuhnya di dalam. Jadi gue sekarang lagi eksperimen dengan membuat aturan kayak gitu, bahwasanya satu hari gue hanya bisa lihat satu video YouTube. Apakah itu akan works atau enggak? Dan ini juga mungkin adalah contoh gitu bagaimana kita bisa memperbaiki diri setiap harinya, bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Dengan apa? Dengan membuat eksperimen pribadi gitu. Bahwasanya lu analisis nih, kesalahan lu di hari ini apa, terus kira-kira solusinya apa, besok jalanin, hasilnya kayak gimana gitu. Dan itu terus-terusan aja diulang. Dan ini tuh kayak mengingatkan gue ketika hari gue kerja nih. Jadi kan hari pertama gue kerja itu, tempat kerja gue cukup jauh ya, naik motor itu ada banyak jalan lah, banyak cara untuk bisa sampai ke tempat kerja itu. Dan di hari pertama sampai ke, selama 1 bulan itu gue jalannya nyobain berbagai hal gitu. Gue coba dari jalan arah utara, gue coba jalan dari arah barat, dan segala macam gue cobain. Perlahan-lahan gue makin kenal gitu jalan yang terbaik itu kayak gimana gitu. Akhirnya di bulan-bulan selanjutnya gue fokus ke satu jalan yang paling menurut gue enak gitu, paling menurut gue optimal. Dan ini juga yang terjadi sama pengembangan diri ya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih ngerasa stuck, kita jangan langsung pengen nyari jalan terbaiknya kayak gimana, tapi harus coba berbagai hal terlebih dahulu, eksperimen, trial and error ya, intinya itu trial and error, sampai pada akhirnya kita menemukan hal yang terbaik yang paling buat kita enjoy gitu, yang paling enakeun lah istilahnya mah kalau bahasa Sundanya mah. Terus ya secara natural itu akan menempel ke diri kita juga gitu. Ketika kita udah menemukan sesuatu yang
ternyata udah enak gitu, udah paling cocok gitu. Nah, kayak gitu. Oh ya, sekaligus gue juga sharing gitu tentang perencanaan yang gue buat ini nih, yang akhirnya bikin gue sekarang bisa lebih bersemangat lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan tujuan yang ingin gue capainya sendiri itu nggak bakal gue kasih tahu ya mungkin ya. Cuman setelah gue menuliskan berbagai tujuan yang ingin gue capai gitu, dan itu juga berbagai hal gitu, karena gue seorang generalis, gue pengen mencoba banyak hal gitu. Jadi ada beberapa istilahnya tema gitu yang pengen gue kerjakan gitu. Nah, dari berbagai tema itu akhirnya gue membuat nih dalam 1 minggu itu ada jadwalnya tersendiri. Ini bagi gue sendiri gitu, karena gue ngerasa ini cocok banget gitu untuk gue, dan ini gue mau trial and error lagi gitu. Nah, jadi jadwalnya itu apa? Senin sampai Selasa itu jadwalnya buat gue fokus belajar. Hari Senin dan Selasa ini juga adalah suatu istilahnya apa ya? Adalah suatu waktu untuk gue menerapkan pengetahuan gue menjadi sebuah karya gitu. Jadi bukan cuman perihal input tapi juga output. Outputnya apa aja, yaitu nulis esai, terus gue juga buat perencanaan itu sendiri, gue masukkan itu juga sebagai salah satu bagian dari pembelajaran gitu. Jadi di setiap perencanaan gue itu pasti ada penerapan dari pengetahuan yang udah gue dapatkan gitu. Jadi pengetahuan itu nggak bakal mendep doang di otak yang terus tiba-tiba hilang, tapi beneran dipakai gitu, biar pengetahuannya juga jadi retain gitu. Pengetahuannya juga bertahan gitu, karena kita pakai, jadi makin terus terasa gitu. Jadi penerapannya itu dari perencanaan juga gitu. Perencanaan itu gue juga nyoba buat make pengetahuan yang gue dapetin gitu. Jadi pengetahuan yang gue dapetin juga akhirnya lebih relevan dengan kehidupan gue sendiri gitu. Jadi belajar tuh bener-bener ngasih benefit. Nah, terus di hari Rabu sama Kamis itu adalah hari untuk membuat publikasi gitu. Membuat publikasi itu kayak membuat konten dan membuat ya konten-konten sih utamanya gitu, kayak buat di IG, di YouTube. Sebenarnya gue udah lama belum konten lagi, ini baru sekarang mulai lagi, dan ini tuh hari Selasa. Jadi sebenarnya ini bukan harinya buat konten, tetapi sebenarnya ini tuh nggak fix itu kayak Senin Selasa belajar semua, enggak juga gitu, tapi masih bisa dicampur-campuri oleh tema-tema lainnya. Cuman utamanya, fokus utama di hari tersebut ya di Senin Selasa itu belajar itu. Dan menurut gue kalau misalnya bikin video kayak gini itu nggak terlalu ngeganggu juga ke pembelajaran gue sih, karena sebenarnya menurut gue lebih gampang buat cuman ngomong doang gitu. Kecuali di Rabu Kamis mungkin itu juga bakal difokuskan ke bagian editing dan sebagainya, karena jujur aja editing dan sebagainya itu kayak ngeganggu banget ke kebiasaan belajar gue. Bukan kebiasaan belajar sih, ke fokus belajar gue gitu. Jadi gue simpan ke hari yang berbeda gitu. Nah, fokus bikin konten gitu. Jadi di hari esok nanti gitu, gue bakal nyoba bikin video-video YouTube, bikin video yang edit video ini gitu. Terus bikin juga video di IG, dan bikin perencanaan yang khusus buat publikasi itu sendiri gitu, buat content creation itu gitu, dan mengelola sosial media. Lalu di hari Jumat itu gue fokuskan untuk berseka gitu. Jadi berseka itu kayak gimana ya? Jadi kayak perawatan diri lah gitu. Misalkan rambut dikasih masker rambut gitu yang dari lidah buaya segala macam gitu. Gue eksperimen sendiri dengan bahan-bahan kayak lidah buaya, terus kopi kayak ampas kopi tuh kan, itu masih bisa dipakai. Gue dari baca-baca di internet lah gitu, berdasarkan baca-baca di internet, terus pakai madu bla 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 bla. Dan selain kayak dari segi fisik, itu juga buat segi evaluasi dari mungkin kebiasaan makan gue gitu, coba buat dievaluasi. Terus kebiasaan olahraga juga gitu. Pokoknya gue di hari Jumat itu mikirin tentang diri gue sendiri gitu. Dan terakhir di hari Sabtu sama Minggu itu adalah fokus ke tema komunitas dan juga interaksi sosial gitu. Dan kayak misalkan gue kan masih aktif juga di komunitas GRP gitu, Gerakan Revolusi Pelajar.
Nah di sana gue pengen coba lebih banyak interaksi, mungkin kayak diskusi di WA, itu kan kita sering melakukan itu ya, diskusi di WA. Terus juga di hari Minggu itu gue juga sering ya mulai buat coba-coba jualan di CFD. Nah jadi gue juga pengen istilahnya ngembangin bisnis gitu ya, dan CFD itu jadi salah satu bagian marketingnya gitu. Nah kenapa gue jadiin bisnis ini sebagai tema dari sosial gitu, tema dari komunitas, karena ya gue rasa emang ada hubungan yang erat gitu antara bisnis dengan hubungan sosial gitu. Gue rasa bisnis itu emang adalah suatu aktivitas sosial. Nah jadi dari tema komunitas ini juga sebenarnya gue emang pengen punya ini ya, pengen udah punya niatan gitu buat ngembangin komunitas-komunitas gitu, maupun itu komunitas online, yaitu ya yang berhubungan juga dengan GRP pastinya, dan juga komunitas-komunitas offline gitu yang mana ingin juga gue bangun, yang nantinya juga terkoneksi sama usaha gue gitu. Jadi usaha gue itu pengen istilahnya mendukung lahirnya komunitas gitu, dan usaha gue juga nanti pengennya kayak open source gitu, open source, dan bukan open source kayak gimana gitu ya, tapi itu tuh bisa berinteraksi dengan komunitas yang pada akhirnya bisa meningkatkan usaha itu sendiri, bisnis itu sendiri, dan komunitas itu sendiri gitu. Oke, so jadi mungkin itu aja beberapa snippets dari perencanaan gue gitu. So jadi mungkin that's all for this video maybe. Gue akhirnya seneng gitu bisa mulai kembali membuat video. Semoga secepatnya gue bisa bikin video-video lainnya. So see you next time in the next video. Goodbye.